Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati. Saya akan menyampaikan materi tentang etika dalam layanan bimbingan konseling pada pendidikan anak usia dini. Bimbingan konseling merupakan suatu proses pemberian bantuan yang kontinu dan sistematis yang diberikan konselor kepada klien atau individu yang berhubungan dengan masalah psikis sosial dengan harapan klien tersebut dapat mencapai kemandirian. Layanan bimbingan konseling pada anak usia dini jenis bimbingan pribadi dan sosial mendapat prioritas utama dan amat nampak dalam aktivitas bimbingan. Tujuan utama bimbingan pada anak usia dini yaitu untuk membantu agar anak dapat membantu dirinya sendiri serta melewati saat-saat transisi. Untuk itu, pembimbing atau guru pada anak usia dini dapat membantu anak untuk menyesuaikan diri dengan kedisiplinan dan menghargai hak-hak teman sebayanya yang juga mempunyai tuntutan relatif sama seperti dirinya. Ada 4 etika pada konseling, yaitu yang pertama, selama proses konseling berlangsung, seorang konselor harus bertanggung jawab terhadap kliennya dan dirinya sendiri. Yang kedua, konselor harus menjaga kerahasiaan klien. Artinya, konselor secara hukum tidak dipaksa untuk membuka percakapan dengan klien. Namun, untuk kasus-kasus yang dibawa ke pengadilan, hal seperti ini bisa bertentangan dari etika itu sendiri. Dengan demikian, tidak ada kerahasiaan yang absolut. Yang ketiga, klien berhak mendapatkan informasi mengenai konseling yang akan mereka jalani. Yang terakhir, konselor mempunyai pengaruh yang besar dalam relasi konseling, sehingga ada beberapa hal yang perlu konselor waspadai yang akan mempengaruhi proses konseling dan mengurangi efektivitas konseling. Ada beberapa aspek dalam bahasan etika konseling. Di antaranya adalah yang pertama aspek kesukarelaan, yang kedua aspek kerahasiaan, yang ketiga aspek keputusan oleh klien itu sendiri, yang keempat aspek sosial budaya. Menurut Corey menyebutkan ada beberapa etika. Yang pertama yaitu etika dalam menggunakan tape record dalam proses wawancara. Beberapa konselor kadang tidak menggunakan tape record karena berpikiran akan menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidaknyamanan pada klien. Yang kedua, adanya kecenderungan pihak tertentu untuk lebih mengutamakan perlindungan hukum terhadap klien dibanding berusaha secara baik untuk membantu mereka melewati krisis. Yang ketiga, proses konseling yang dijalani oleh klien sebaiknya dilakukan karena kemauan klien itu sendiri, tanpa ada unsur perintah ataupun paksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Oktaserina. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Rahma. Yang kedua yaitu layanan bimbingan konseling pada anak usia dini. Menurut Priyanto tahun 2008 halaman 17, yakni layanan BK pada anak usia dini yang pertama itu atentasi, di mana atentasi itu membekali diri anak untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dengan pola kehidupannya. Yang kedua itu informasi, di mana informasi ini membekali atau memberikan pengetahuan serta pemahaman yang berguna untuk mengenali diri anak. Yang ketiga itu penempatan dan penyaluran, yakni di sini sebagai wadah untuk anak usia dini untuk menyalurkan bakat, minat, serta potensi yang dimiliki di dalam diri anak. Yang keempat yaitu pembelajaran, di mana layanan ini yang memungkinkan anak memahami serta mengembangkan sikap dan pengetahuan yang baik dalam proses belajar. Yang kelima itu bimbingan individual,
dalam layanan bimbingan individual ini, di mana anak itu bertatap muka langsung dengan konselor dan memahami masalah yang dihadapinya atau yang sedang dijalaninya. Dan konselor ini berfungsi sebagai pembimbing anak untuk bisa menyelesaikan masalahnya atau yang dihadapinya. Misalnya itu anak itu tidak mau bermain dengan temannya. Nah, mengapa dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, yang terakhir yaitu bimbingan kelompok. Di mana bimbingan kelompok ini anak itu memperoleh kesempatan untuk membahas permasalahannya itu secara berkelompok. Ya, secara berkelompok, misalnya di dalam ruangan secara berkelompok itu anak memecahkan masalahnya. Yang ketujuh yaitu konsultasi. Konsultasi di mana layanan ini dilaksanakan oleh konselor atau guru terhadap orang tua siswa, terhadap orang tua anak didik. Nah, di sini konselor berkomunikasi dengan orang tua dan mengapa anaknya seperti ini kan karena orang tua itu orang terdekat dengan anak. Nah, yang terakhir itu mediasi ini layanan yang dilaksanakan oleh guru dengan anak yang mengalami masalah ketidakcocokan dengan lingkungannya. Nah, yang ketiga yaitu prosedur dalam pelayanan BK. Menurut Rahman Natawijaya dan Muhammad Surya tahun 1985. Yang pertama itu persiapan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menentukan langkah awal dalam pembentukan layanan BK pada anak usia dini. Yang kedua yaitu penemuan permulaan, di mana di sini untuk menyamakan pemikiran tentang perlunya BK pada layanan bimbingan konseling. Yang ketiga yaitu pembentukan panitia sementara, di mana untuk merumuskan program BK. Di sini panitia sementara ini bertujuan untuk merumuskan program BK, mempersiapkan bagan organisasi, serta membuat kerangka dasar dari program yang akan dilaksanakan nantinya. Yang terakhir yaitu pembentukan panitia pelaksana atau penyelenggara. Di sini panitia bertugas untuk mempersiapkan mempersiapkan sistem penataan yang akan dilaksanakan pada saat proses pelayanan program BK. Misalnya di layanan BK itu tidak hanya memecahkan masalah, misalnya anak ini tidak mau bergaul dengan anak ini, kenapa? Nah, di sini juga program BK ini anak juga di lembaga PAUD itu anak juga misalnya mengukur tinggi badan, berat badan. Nah, itu salah satu dari program bimbingan konseling yang akan dilaksanakan pada anak usia dini. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan program layanan bimbingan konseling di pendidikan anak usia dini. Ada beberapa program layanan bimbingan konseling di pendidikan anak usia dini, antara lain konseling karya wisata, penempatan kegiatan ekstrakurikuler, dan flat. Adapun pelayanan bimbingan konseling, agar pelayanan bimbingan konseling di pendidikan Islam anak usia dini tercapai, ada beberapa jenis pelayanan yang dapat dilakukan, antara lain yang pertama, pelayanan pengumpulan data. Merupakan kegiatan mengumpulkan data dan keterangan tentang peserta didik, tentang lingkungan peserta didik dan lingkungan lainnya, yang dapat dilakukan dengan berbagai macam instrumen.
baik tes maupun non-tes, dengan tujuan memahami peserta didik dengan karakteristik dan karakteristik lingkungan lainnya. Dan pengumpulan data bertujuan untuk perkembangan peserta didik bersifat berkelanjutan, sistematik, komprehensif, terpadu, dan bersifat tertutup. Adapun jenis data ada dua. Yang pertama, data pribadi meliputi latar belakang keluarga dan sosial, kesehatan dan perkembangannya, kemampuan dasar, kemampuan khusus, kepribadian, presentasi belajar, kegiatan di luar rumah, rencana masa depan, prestasi belajar. Yang selanjutnya, data lingkungan. Maksud dari data lingkungan di sini lingkungan yang ada pada anak itu baik ada istiadat atau kebudayaan, yang mana tiap tempat memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Sedangkan untuk sumber data dapat diambil dari siswa, orang tua, guru, kepala sekolah, teman, tetangga, dan lain-lainnya. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu dari PAUD 4. Di sini saya akan menjelaskan program layanan bimbingan konseling di PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan. Pelayanan nomor 2 yaitu layanan informasi. Bagian layanan informasi, kemungkinan layanan yang diberikan baik pada peserta didik maupun orang tua, agar dapat menerima dan memahami berbagai informasi. Tujuannya adalah membantu peserta didik dan orang tua agar dapat mengambil keputusan secara tepat tentang sesuatu dalam bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, bermain, berdasarkan informasi yang diperoleh memadai. Di sini saya akan menyebutkan jenis-jenis layanan informasi, yaitu yang pertama, 1. Layanan informasi pendidikan. 2. Layanan informasi sosial. 3. Layanan informasi media pendidikan. 4. Informasi kesehatan. 5. Informasi keagamaan. 6. Informasi hukum. Sedangkan teknik dalam layanan informasi, yang pertama itu kita cara ngambilnya papan bimbingan, yang kedua brosur, yang ketiga poster, yang keempat ceramah, dan yang kelima wawancara. Yang ketiga adalah layanan konseling, di mana layanan ini ada dua, yaitu layanan konseling pribadi dan layanan konseling kelompok. Layanan konseling pribadi itu adalah untuk menyelesaikan pengentasan dan advokasi. Sedangkan layanan berkelompok itu bersifat pemahaman dan pengembangan yang bersifat sosial dalam mengambil keputusan atau penyelesaian, dan untuk pengembangan dan pemahamannya. Di sini saya ada tujuan konseling yang dilakukan adalah 1. Memberi bantuan yang intensif dalam membina kemampuan, bakat, minat anak. 2. Memecahkan kesulitan dan kelainan khusus yang dihadapi konseling, yaitu A. Sasaran konseling.
Sasaran konseling itu ada dua bagian, yaitu yang pertama orang tua atau anggota keluarga. Yang kedua, anak-anak yang mengalami kesulitan. Yang B itu ada prinsip-prinsip konseling. Prinsip-prinsip konseling itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, menciptakan hubungan harmonis dengan anak. Yang kedua, adanya toleransi. Yang C itu ada langkah-langkah. Langkah-langkah konseling itu dibagi menjadi beberapa macam, yaitu satu, identifikasi. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, analisis data. Yang keempat, diagnosa. Yang kelima, prognosis adalah istilah media untuk penggambaran kemungkinan diakibat dari suatu penyakit. Yang kelima, terapi. Yang keenam, evaluasi. Dan yang ketujuh, tindak lanjut. Itu saja materi dari kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.